Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. يحيى قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. يحيى قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم احفظنا واحفظ أهلنا ومصالحنا مما حفظت به عبادك الصالحين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kita kembali memperbaharui, mengulang, meyakinkan, memperkuat, memantapkan ucapan hamdalah kita di pagi hari ini. Kemudian selawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita sejenak bersama ayat yang kita dengar dalam salat. Tadi rakaat pertama suratul Fajar, Allah bersumpah dengan fajar. Wal fajri, demi waktu fajar. Artinya waktu fajar itu penting. Waktu fajar itu waktu subuh. Allah juga bersumpah dengan wal lail dalam ayat yang ke-4. Dalam ayat lain wan nahar. Ayat yang dibaca selalu juga dalam surah Al-Lail. Allah bersumpah juga dengan wal asri. Ini menunjukkan pentingnya Allah bersumpah dengan waktu, dengan siang, malam, dan lain-lain sebagainya. Kita ambil kesamaan ayat pendek antara dua surah yang dibaca, surah Fajar dengan surah Al-Alaq. Dalam Quran ini banyak message ayat Quran yang berulang-ulang disebut. Ada yang puluhan kali, ada yang ratusan kali. Ada yang mirip, ada yang sama persis. Hebatnya Al-Quran ya. Dalam ayat 14 surah Al-Fajr, inna rabbaka labil mirsad. Allah itu memantau kalian selalu 24 jam. Kamu dimonitor, dilihat, diperhatikan. Jam berapa tidur, sebelum tidur bikin apa, niat mau tidur tuh apa niatnya, bangunnya jam berapa, ketua keluarganya, ayahnya, istrinya, anggota keluarganya. Inna rabbaka labil mirsad. Allah memantau, memonitor. Cantik kalau ditulis di rumah ya. Kaligrafi jadi digantungkan di mana, di ruang tamu, di ruang makan, di mana. Sekali sehari, sekali seminggu dilihat sama anak-anak. Tengok ini nak. Inna rabbaka labil mirsad. Allah tetap memantau, memerhatikan, melihat-lihat. Di mana saja engkau. Inna rabb, dia itu Rabb. Tengok. Allah itu Rabb. Dulu kita sudah pernah bicara tentang makna Rabb. Menurut ulama tafsir, Rabb itu maknanya lebih 10. Bukan Tuhan saja. Kalau kita katakan Rabb itu artinya Tuhan, belajar lagi lah. Belajar lagi. Itu mungkin baru TK-nya baru. Batu baru, taman kanak-kanak baru. Rabb itu Tuhan. Tak apalah. Tapi jangan itu saja. Tengok pula ayat surah Al-Alaq. Ayat 14 juga. 14 dengan 14. Cantik nomornya ya. Surah Al-Fajr 14. Surah Al-Alaq 14. Di sini. Alam ya'lam bi'annallaha yara. Kalau ditulis yang dua ini. Digabung. Tidak sampai sebaris. Tidak sampai sebaris. Pendek sekali. Alam ya'lam bi'annallaha yara. Tidakkah orang itu menyadari, menginsafi, Allah melihatnya. Yara ini, kalau orang mengaji
Bahasa Arab, bahasa Al-Quran, fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu sekarang, besok, dan seterusnya. Halan wastiqbalan. Sekarang, besok, dan seterusnya. Yara, melihat terus. Tidak pernah tidak dilihat Allah. Tadi memantau, mengawasi. Bukan memantau, mengawasi, menjaga, melihat saja. Bahkan mendukung. Kita tidak selalu bilang apa ya. Wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha. Kemarin ayat 13 surah Ali Imran. Allah mendukung. Dia melihat, dia memantau, dia mendukung, menyokong. 2 hari yang lalu barangkali ya. Surah Ali Imran. Wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha. Allah mendukung orang yang dikehendakinya. Ayat 13 surah Ali Imran halaman 51. Wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha. Allah mendukung. Kalau tidak didukung Allah, pagi-pagi ini kita mungkin tak ada di rumah Allah, tak ada di Masjid An-Nur. Kalau orang itu tidak didukung Allah, mungkin jam macam ini dia masih di atas tempat tidur. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dia masih di atas tempat tidur. Atau dia ngopi di rumah, bukan duduk di rumah Allah. Na'udzubillah. Atau dia sudah pergi ke tempat usahanya. Bukan memenuhi panggilan Allah. Ayat 14 dengan 14. Ayat surah Al-Fajr tadi. Kita itu dipantau, diperhatikan oleh Allah. Ayat 14 surah Al-Alaq. Allah melihat kita alam ya'lam bi'annallahi yara. Ini ayat-ayat apa namanya ini? Ayat-ayat muraqabatullah. Kata Imam Nawawi dalam karyanya At-Tibyan fi Adab Hamatul Quran. At-Tibyan fi Adab Hamatul Quran, ada edisi Indonesianya, ada edisi Melayunya, bahasa Malaysianya ada, tentang adab kita kepada Al-Quran. Di sana dalam membicarakan adab pencinta Al-Quran, dikatakannya kita mesti menikmati, menghayati rasa kita itu dipantau oleh Allah, diperhatikan oleh Allah. Malaikat juga ya. Nah, kemudian kita kaitkan dengan sorotan kita sudah beberapa hari ketiga ini barangkali, tentang ide Dr. Yusuf Qaradawi bahwa manusia itu terbagi 2. Ada manusia yang mati, dosa tak mati. Dia mati, dosa tak berhenti. Ramai, mayoritas. Karena dia tidak memikirkan mati. Ini mikirkan hidup aja. Dia memikirkan macam mana mengisi perutnya, perut ahli keluarganya. Hatinya kosong, tidak dipikirkan. Jiwanya bermasalah, tidak jadi perhatian. Akalnya tidak diurus. Kita hidup ini mengurus body, fisik, jasad, mengurus akal, mengurus nafsu, mengurus kalbu. Ramai orang yang diurusnya rata-rata fisik saja. Mungkin sekolah dunia tidak lah. Tapi sekolah itu dimasukkan ke sekolah untuk mencari dunia. Bukan untuk mencari jannah. Padahal kalau kita lihat ayat tentang jannah, tentang surga ya. Wasari'u ila ma'firatin min rabbikum wa jannah. Sabiqu ila ma'firatin min rabbikum wa jannah. Kita disuruh bersaing, bersegera, berkompetisi untuk mencari jannah. Baik. Kata Asy-Syaikh almarhum Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, ada orang yang mati, dosa tak mati. Ada orang yang sudah mati, perjuangannya masih hidup. Kita dah sebut contoh-contohnya kemarin. Sekarang kita ambil pula ungkapan seorang ulama tersohor, mungkin jarang kita dengar namanya, Al-Imam Asy-Syatibi. Imam Syatibi ini imam yang lahir di Andalus di waktu kejayaan kerajaan Islam di Andalus. Subhanallah. Andalus pernah menjadi kiblat dulu Pak ya. Waktu Eropa masih gelap, anak-anak orang Eropa diantar belajar di pusat-pusat pengajian tinggi Islam di Andalus. Subhanallah. Dulu Eropa itu gelap. Saya baca dalam satu buku
Hadaratul Arab namanya. Hadaratul Arab. Peradaban bangsa Arab. Pengarangnya seorang profesor dari Prancis, Gustave Le Bon namanya. Gustave Le Bon. Diceritakannya di sana orang Eropa itu dulu kalau dia pergi ke laut hanya sering hilang. Karena ilmu laut mereka tak tahu. Katanya dalam buku itu yang mengajar orang Eropa ke laut sehingga sampai ke Asia ini, itu bangsa Arab lagi. Pelaut Arab lah yang mengajar mereka. Mereka datang ke sini untuk menyebarkan agama bukan Islam. Untuk menjajah, untuk mengaut kekayaan. Itu lain ceritanya Pak ya. Lain ceritanya. Yang jelasnya di waktu Eropa gelap, Andalus, Baghdad, dan kota-kota Islam penting lainnya, Mesir, maju, berkembang pesat. Jadi ada seorang ulama tersohor di era Andalus yang meninggal dunia tahun 1388 Hijrah. Hijrahnya 790 maaf ya. 1388 Masehi. Hijrahnya 790. Al-Imam Syatibi mengatakan kata-kata hikmah yang senada dengan kata-kata Dr. Yusuf Qaradawi. Apa dia cakap? Tuba liman mata wa matat ma'ahu dzunubu. Sukses orang itu kalau dia mati berhenti dosanya. Ayah mati, dia tidak meninggalkan dosa warisan kepada anaknya dan cucunya, anak menantunya. Tidak ada yang meninggalkan kebiasaan yang jelek di kalangan keluarganya. Mata wa matat ma'ahu dzunubu. Dia mati, dosanya pun ikut mati. Wal wailut tawil katanya. Celaka yang berpanjangan. Liman yamut, orang yang mati, wa tabqa dzunubuhu mi'ah sanah. Justru dosanya berlanjut sampai 100-200 tahun. Wa yu'adzabu fi qabrih, dia akan diazab dalam kubur. Wa yus'al, akan ditanya, akan diazab dalam kubur. Wa yus'al anha, akan ditanya tentang dosa warisan tadi. Ilang qiradiha, sampai pupus, sampai berakhir, sampai tidak ada lagi kesan-kesannya. Selagi ada kesan dosa itu, ayah meninggal, ibu meninggal, keluarga tidak dididik, dibiarkan. Ayah tak tahu Allah, ibu tak tahu Allah. Macam mana? Macam mana ayah dan ibu mengajar orang mencintai Allah, mengajar anaknya? Subhanallah. Nah, itu maka dikatakan oleh pengarang Ta'limul Muta'allim 3 hari yang lalu, orang jahil itu mati sebelum mati. Orang alim, dia sudah mati tapi dia tak mati. Nah. Al-jahiluna matu qabla mauti, mautun qabla mauti. Orang jahil itu mati sebelum dia mati. Wal ahya'u, orang yang wal alimu ya. Orang mati sebelum dia mati sudah mati. Orang alim dia sudah mati tapi dia tak mati. Wal alimuna ahya wa in matu. Orang alim itu dia tetap hidup walaupun sudah mati. Apa maksudnya? Maksudnya bisa kita rujuk khutbah Jumat kemarin tentang pentingnya kita mencintai orang yang mencintai Allah. Pentingnya kita mencintai orang yang mencintai Allah. Kata Imam Syatibi, sama juga ya, manusia terbagi 2. Syatibi itu nama kota di Andalus Pak ya. Sama dengan Qurtubi, nama kota di Andalus sana. Dia dinisbahkan kepada kota di Andalus. Kata Imam Syatibi, tuba liman mata wa matat ma'ahu dzunubuh. Untunglah orang itu dia mati, dosanya pun mati. Tidak ada kesannya, tidak ada peninggalannya. Wal wail,
At-tawil, celaka yang berpanjangan, liman yamut, bagi orang yang mati, wa tabqa dzunubuhu, dosanya kekal. Dilihat oleh anaknya, sanak saudaranya, kaum sisolkotnya, adik beradiknya, komunitasnya, bangsanya, rakyatnya, mi'ah sanah wa mi'atai sanah, sampai 100-200 tahun katanya, yu'adzab biha fi qabri, dia akan diazab dalam kubur, belum lagi di hari pembalasan nanti Pak ya. Wa yus'al anha, dia akan ditanya tentang dosa warisan yang dicontohkannya kepada keluarga, ilang kiradhiha, sampai kepada hingga pupus, hingga habis. Ini ada katanya dalam kitab namanya Al-Muwafaqat namanya. Diambil pada kitab karya Imam Syatibi, Al-Muwafaqat namanya. Muwafaqat silap saya 4 volume ya. Kami dulu belajar waktu S2 di Tripoli University, Universitas Tripoli. Alhamdulillah. Perlu Pak ya. Maka saya teringat sejarah sahabat baik di Kuala Lumpur. Dulu sering disebut dia meninggal istrinya, dia orang saleh, sekarang masih hidup Bapak tuh. Meninggal istrinya, datanglah sahabat-sahabat bertakziah, mengucapkan kata-kata belasungkawa. Jadi dilihat oleh seorang teman yang dia suka memerhati, dilihatnya Bapak ini suami yang kematian istri ini tidak berapa sedih. Lalu ditanyalah, Encik saya lihat tak menangis, istri Encik pergi. Apa dia bilang? Buat apa saya menangis? Istri saya itu ahlul jannah. Istri saya ahlul jannah. Saya sedih lah. Tapi taklah sampai membuat saya sedih berterusan. Saya melihat positif dari sisi kehidupan istri saya. Dia termasuk ahlul jannah. Kata si suami, ditanya oleh kawan tadi, di mana Encik tahu istri Encik ahlul jannah? Pagi Quran, sore Quran. Pagi Quran, sore Quran. Sejak kami kawin, 40 50 tahun yang lalu katanya, kami tak pernah tinggal puasa Senin Kamis kecuali sekali 2 saja. Dan dia tidak pernah melukai hatiku sejak kami sama. Dan saya perhatikan waktu saya masih di Malaysia, bapak ini dengan ibu ini sholat subuh sama-sama datang. Maghrib Isya tidak keluar dari masjid. Subhanallah. Di mana ada ceramah buat tas, buat rehal, buat meja lipat, dikembangkannya catatannya, dibawanya tasnya, sambil dia mendengar ceramah dia menulis, dia berzikir, menulis, mendengar. Pernah saya tanya Encik ini, Encik sambil mendengar ceramah bisa menulis, bisa berzikir? Iya, 3 dalam 1. Saya belajar dulu di Amerika, katanya di jebolan Amerika bisa bekerja 3 kerja dalam satu masa. Sistem pembinaan ingatan. Tanya nanti isi ceramah Encik itu, isi ceramah Ustaz. Saya bisa jawab. Catatan saya ada, ingatan saya ada, dan saya berzikir terus. Wah, hebat ya. 3 in 1. Orang kita kadang mendengar ceramah pun dia tak fokus. Ini 3 fokus. Orangnya masih hidup. Orangnya masih hidup. Jadi meninggallah istrinya, dia tidak sedih sangat karena dibilang istrinya ahlul jannah. Sifat-sifat ahlul jannah ada pada istrinya, terutama hatinya hati Al-Quran. Kalau begitu, dia menjadi contoh pada masyarakatnya, kepada sanak saudaranya, anak cucunya, komunitasnya. Berita ini tersebar. Berita ini tersebar di Indonesia, tersebar di Singapura. Si suami kematian istri tidak sedih sangat, si suami tidak terlalu sedih, bahkan mengatakan istrinya ahlul jannah karena sepanjang dia hidup istrinya hatinya hati Al-Quran. Subhanallah.
Mudah-mudahan bermanfaat Pak ya. Jazakumullah khairan. Inni ubikum fillah wa astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.